akan memulaikan ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Demikian juga saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami di tempat ini, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, baik video, radio, internet, DVD, biarlah kita merasakan berkat yang sama, sukacita yang sama, firman yang mengubahkan kehidupan kita. Mari untuk lagu awal kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 130. Seperti rusa merindukan. Sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Biarlah kedatangan kita pada kesempatan sore hari ini benar-benar suatu kerinduan yang dalam, yang tidak terhalangi oleh apapun untuk kita bisa menikmati air kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tetap pujikan pujian ini. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Dan doa pembukaan dan silakan pada Roh Gembala. Kehidupan mengharapanku, ku sembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang patut kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah Tuhan, kami muliakan. Sebab Engkau sudah menebus hidup kami, Engkau selalu memelihara kami, menolong kami, Engkau selalu membimbing kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, namun kami mengakui masih banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan, sehingga kami perlu asuhan Tuhan, bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan lewat ibadah pelayanan kami kepadamu Tuhan.
Biarlah sungguh-sungguh lewat ibadah pelayanan malam ini, kami merasakan bimbingan tangan-Mu, kami merasakan keubahan hidup Tuhan, merasakan penyucian. Semakin hari kehidupan kami semakin berkenan kepada-Mu sampai satu waktu sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan-Mu. Biar urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, baik di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada semua, Engkau urapi Tuhan dengan urapan yang sama, supaya kami sama-sama memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami, biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah kami sekalian. Terima kasih, jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih saudara-saudara dalam perjalanan sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih. Demikian yang ada di luar kota memanfaatkan libur di luar pulau semua Engkau tetap jaga, lindungi, sertai. Sampai tiba di Malang, di Surabaya dengan selamat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, roda 2, roda 4, semua lindungi. Saluran internet lindungi. Dengan darah-Mu, kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan lanjutkan sukacita di dalam pujian kita. Kita lanjutkan dari nyanyian suplemen nomor 5. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Dengan kuasa mau dikatakan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ayat yang kedua. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia
Kebaikan Tuhan tidak terbantahkan di dalam kehidupan kita. Bahkan akhir-akhir ini kita memperingati kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan. Semuanya dilakukan untuk kita, supaya kita boleh memperoleh sukacita. Bukan hanya sukacita, keselamatan yang kekal. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia juga mencurahkan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Saat-saat ini merupakan saat penantian bagi kehidupan kita, untuk kita semakin meluap-luap di dalam Roh Kudus. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 316, Anggur Baru. Kita nyanyikan dengan sama-sama, kita bangkit berdiri. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya nyata Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya Betul. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata Tuhan. Dari atas, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah,
sekali lagi, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi rumahnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, merapi rumahnya, nyata kuasanya. Puji Tuhan, kita sudah memuji dengan sukacita oleh karena pertolongan Roh Kudus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemudahan kita, tapi biarlah sukacita itu benar-benar dari Roh Kudus yang ditimbulkan di dalam hati kita. Kita lanjutkan pujian dari suplemen nomor 11, Jangan Lelah. Atas tata iman, kata-kata bergelombang, ikulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, diatur, katakan tanah bergelombang, katakan tanah bergelombang, ikulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, di atas tata iman. Katakan tanah bergelombang, ikulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas tata iman. Kita tetap pujikan pujian ini. Kemudian jika dari antara saudara rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita, waktu dan tempat bagi saudara disediakan di depan. Janganlah bekerja di ladang Tuhan. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang di kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ikulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas tata iman. Ratakan tanah bergelombang, ikulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas. Sekali lagi, ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas tata iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas tata iman. Puji Tuhan. Di dalam pengiringan kita untuk masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus, tentunya banyak halangan rintangan. Tanah yang bergelombang mungkin menghalangi kehidupan kita untuk kita melangkah. Halangan itu bisa dari luar, bisa dari dalam kehidupan kita sendiri. Bagi kehidupan saya, akhir-akhir ini Tuhan mengingatkan soal perkataan. Pada saat benar-benar kita sungguh-sungguh di dalam doa penyembahan kita,
kita berusaha di dalam doa penyembahan dengan benar, semua menjadi enak dan ringan, baik itu perkataan, pikiran, perbuatan kita. Tapi pada saat saya sudah mulai menunda-nunda waktu doa atau mempersingkat karena rasa capek, rasa ngantuk, pada saat itu firman Tuhan mengingatkan, pada saat mulut tidak digunakan untuk menyembah Tuhan, pada saat itu dasar kebenaran di dalam mulut kita menjadi goyah. Mungkin yang keluar adalah nasihat firman Tuhan, tetapi nasihat itu adalah hal yang jasmani tetapi dirohanikan, atau nasihat itu adalah kebenaran diri saya sendiri. Tuhan mengingatkan begitu keras bagi kehidupan kita, kehidupan saya, dan sungguh-sungguh saya merasakan di dalam kelemahan yang terbaik adalah menyembah. Sebab itu, biarlah saya tidak mengeraskan hati, saya meluangkan banyak waktu untuk menyembah Tuhan, sehingga semuanya menjadi enak dan ringan, baik di dalam perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Puji Tuhan, kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian suplemen nomor 2, Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ke atas, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita tetap pujikan pujian ini, kemudian vokal grup akan menyampaikan pujiannya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu
selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, ranjanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Bikin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Rencana Tuhan di dalam hidupku, Dia hendak membentukku jadi bejana baru. Bagaikan tanah liat dari tempat yang gelap, ku diangkat dan digenggam oleh tangan penjuna. Dia bawaku ke tempat yang tak ku tahu sebelumnya. Ku diremas, dibersihkan, dan ku dihaluskan. Kerikil tajam dikeluarkan, yang tak berguna disingkirkan, agar ku jadi seperti kehendaknya. Dalam hidupku ini banyak yang terjadi, sukacita dan duka datang silih berganti. Banyak Tuhan izinkan untuk membentukku, agar ku jadi bejana untuk maksud yang mulia. Dia bawaku ke tempat yang tak ku tahu sebelumnya. Ku diremas, dibersihkan, dan ku dihaluskan. Kerikil tajam dikeluarkan, yang tak berguna disingkirkan, agar ku jadi seperti kehendaknya. Jangan engkau gelisah, sebentar lagi kau jadi bejana indah. Oh Tuhan, ku serahkan diriku di mesamu. Ku mau jadi pelayanmu, lakukan kehendak-Mu. Kerikil tajam keluarkanlah, yang tak berguna singkirkanlah, agar ku menjadi bejana baru. Kerikil tajam keluarkanlah, yang tak berguna singkirkanlah, agar ku menjadi bejana baru. Sebagai pujian yang terakhir kita akan menyanyikan pujian dari buku Psalu nomor 141.
Berfirmanlah ya Yesus. supaya hati kita menjadi sama seperti Tuhan, hati yang lembut, hati yang taat, mungkin hati yang peka terhadap suara Tuhan. Mungkin suara itu begitu keras, firman itu seperti suara sangkakala, supaya kita mempersiapkan diri masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus. Atau mungkin suara itu lemah, seperti kokok ayam, tapi mengingatkan kehidupan kita akan begitu banyaknya dosa kita, penyangkalan kita terhadap Tuhan. Atau firman itu mungkin seperti setapak awan, tapi merupakan suatu jawaban bagi kehidupan kita. Itu yang kita rindukan. Dan biarlah seruan kita supaya Tuhan berfirman bagi kehidupan kita, benar-benar kita lakukan pada kesempatan sore hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan kurnya ulang berulang. Kemudian waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Berfirmanlah, ya berfirmanlah, inilah sekali lagi. Berfirmanlah, ya berfirmanlah, inilah doaku, kehendakmu ku mengerti. Berfirmanlah, ya Yesus. Haleluya. Demikian kerinduan kami bersama pada malam ini. Biarlah Engkau menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian Tuhan.
supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami semua Tuhan. Engkau nyatakan firman-Mu bagi kami. Firman yang memberi kekuatan baru bagi kami untuk tetap mampu mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Firman yang mampu menolong kami semua. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh adalah pernyataan pribadi-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami semua Tuhan. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang ada di jalan WR Supratman 4 Surabaya, yang ada di jalan Suprapto 2 ABC Medan, dan juga di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun juga semua. Oh, urapi semua kami dengan urapan yang sama, supaya kami bisa mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, pada saat ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, menjamah kami semua, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan mujizat-mujizat di tengah kami. Apa yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepada-Mu Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan setiap denyut nadi kami serahkan dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Sungguh-sungguh kami berbahagia dalam pelukan tangan-Mu. Sungguh-sungguh kami tidak ragu-ragu, sebab ada jaminan kepastian dari Tuhan untuk menjamin hidup kami sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami bisa mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu yang bisa kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu malam ini. Dimanapun berada Tuhan berkati mereka. Seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab. Supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6. Saja, secara keseluruhan menunjuk tentang kebenaran. Ya, kebenaran. Ini saja. Manusia berdosa sudah kehilangan kemuliaan, kesucian dan kebenaran Tuhan. Manusia berdosa sudah kehilangan kemuliaan, kesucian dan kebenaran Tuhan, sama dengan kehilangan gambar dan teladan Tuhan, sama dengan telanjang. Manusia berdosa itu tidak ada kebenaran lagi. Telanjang. Ya. Salah satu prakteknya manusia telanjang itu adalah memiliki hati nurani yang cenderung jahat. Memiliki hati nurani yang cenderung jahat. Seperti pada zaman Nuh. Memiliki hati nurani yang cenderung jahat. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan najis. Ya, itu salah satu
bentuk manusia telanjang, tidak punya kebenaran, kesucian, kemuliaan. Enggak ada gambar teladan Tuhan, telanjang. Salah satu prakteknya memiliki hati nurani yang jahat dan najis, sehingga menghasilkan perbuatan jahat dan najis sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba dan lain. Makan minum dan kawin mengawinkan, dosa seks dengan berbagai ragamnya semua. Hari-hari ini begitu merajalela, nikah kehancuran, nikah dan buah nikah, nikah yang salah. Hati-hati kaum muda ini. Nah, inilah keadaan mereka. Ini sehingga memilukan hati Tuhan. Seperti pada zaman Nuh. Sehingga memilukan hati Tuhan. Memilukan hati Tuhan. Saja memedihkan hati orang tua. Kalau kaum muda yang berbuat itu memedihkan hati orang tua. Dan membuat keluh kesah seorang gembala. Ini kalau hati kita cenderung jahat. Hanya menghasilkan perbuatan yang jahat, najis. Sampai dengan puncaknya dosa. Saja seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Saja ini sehingga memilukan hati Tuhan. Memedihkan hati orang tua. Membuat keluh kesah seorang gembala. Akibatnya saja hidup dalam suasana kutukan sampai kebinasaan, dihukum sampai kebinasaan selama-lamanya. Ya? Nah ini akibatnya hanya itu aja, hidup dalam kutukan susah payah sampai kebinasaan selama-lamanya. Tuhan mau mengasuh manusia telanjang. Saja manusia telanjang untuk kembali kepada kebenaran, itu Lukas 6 menunjuk kebenaran, kembali ke situ dulu, kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan. Kembali kepada gambar dan teladan Tuhan, supaya bisa kembali ke Taman Eden, Taman Firdaus, sampai kerajaan surga yang kekal, Yerusalem baru. Tuhan tidak mengendaki kita yang diciptakan ini hanya untuk binasa, tapi Tuhan mau mengasuh kehidupan kita supaya manusia telanjang, supaya kembali kepada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan, kembali kepada gambar teladan Tuhan dan kembali ke Taman Eden Firdaus, sampai masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem yang baru. Nah itulah, ya. Dalam Lukas 6 ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Yang keenam, hati itu, hati yang cenderung jahat, najis itu yang diasuh. Yang keenam itu Lukas 6 27 sampai 45. Itu yang keenam, hati diasuh oleh Tuhan saja supaya meneladani hatinya Tuhan yang lemah lembut, bukan jahat dan najis, tapi hati yang lemah lembut. Ini yang keenam, saja hati diasuh oleh Tuhan supaya meneladani hatinya Tuhan yang lemah lembut. Yang lemah lembut. Ya, prakteknya. Yang pertama, Lukas 6, itu yang pertama prakteknya ayat 27 sampai 36. Mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Itu hatinya Tuhan. Hati yang lembut. Prakteknya mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Ini hatinya Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Hati Allah Bapa yang penuh dengan kasih. B, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-42. Jangan menghakimi, hal menghakimi. Jadi yang kedua, tidak menghakimi sesama. Tidak menghakimi sesama. Ini hatinya anak Allah yang penuh belas kasihan. Hatinya anak Allah yang penuh belas kasihan. Malam ini maju satu langkah, C, Lukas 6, 43 sampai 45. Ya, kita baca Lukas 6, 43. Ini praktek ketiga. Hati yang lembut seperti hati Tuhan, hati yang diasuh. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh itu hati Allah Bapa. Tidak menghakimi sesama itu hati anak Allah yang penuh belas kasih. Sekarang C, ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.
Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi yang C, saya praktek C, menghasilkan perkataan yang baik. Ya, menghasilkan perkataan yang baik atau manis. Menghasilkan perkataan yang baik atau manis. Ini menunjuk hati Allah Roh Kudus. Hatinya Allah Roh Kudus yang penuh dengan anggur manis. Urapan Roh Kudus itu penuh dengan anggur manis. Hatinya Allah Roh Kudus yang penuh dengan anggur manis. Ini mengeluarkan atau menghasilkan perbuatan, menghasilkan perkataan yang baik, menghasilkan perkataan yang baik dan manis, bagaikan anggur manis. Menghasilkan perkataan yang baik, yang manis, bagaikan anggur manis. Di dalam Kidung Agung 7 ayat yang ke-9. Nah ini ya. Ini Kidung Agung 7 ayat yang ke-9. Kidung Agung 7 ayat yang ke-9. Kidung Agung 7 ayat yang ke-9. Ini tentang mempelai wanita. Itulah gereja Tuhan kita semua. Ya, yang memiliki hati Allah Roh Kudus. Hati seperti Allah Roh Kudus. Yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan anggur manis. Ini akan menghasilkan perkataan yang baik. Ya, perkataan yang manis bagaikan anggur manis. Dalam Kidung Agung 7 ayat 9. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang yang sedang tidur. Nah ini, saja. Jadi di Kidung Agung 7 ayat 9 ini perkataan dari mempelai wanita Tuhan. Perkataan dari gereja Tuhan yang memiliki hati yang baik, hati yang seperti Allah Roh Kudus, memiliki hati yang baik, bukan yang jahat dan najis, memiliki hati yang lembut seperti hatinya Allah Roh Kudus itu. Dia menghasilkan perkataan yang manis, perkataan yang baik, yang manis bagaikan anggur manis. Perkataan yang baik, manis bagaikan anggur manis. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi malam ini, hati dengan perkataan. Hati dengan perkataan. Ya, kalau hati jahat najis, perkataannya jahat najis. Kalau hatinya baik, hati yang diasuh oleh Tuhan menghasilkan perkataan-perkataan baik atau perkataan manis seperti anggur manis. Nah, perkataan baik atau perkataan yang manis seperti anggur manis mengalir pada dua tempat. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Mengalir pada dua tempat. Yang pertama, yaitu mengalir kepada sesama. Mengalir kepada sesama. Saja, mengalir kepada sesama. Ini menunjuk perkataan-perkataan baik saja yang menjadi berkat bagi orang. Dalam Efesus 4 ayat 29 ini, perkataan yang mengalir kepada sesama. Perkataan yang mengalir kepada sesama. Dalam Efesus, baca dulu ayatnya, Efesus pasal 4, surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Beroleh kasih karunia. Ya, jadi ini perkataan baik atau perkataan manis bagaikan anggur manis mengalir pada dua tempat. Yang pertama, mengalir kepada sesama. Dalam Efesus 4 ayat 29, yaitu ini perkataan yang mengalir kepada sesama, yaitu perkataan baik yang menjadi berkat bagi sesama yang mendengar. Ya. Perkataan baik yang menjadi berkat bagi sesama
Saja. Kemudian perkataan baik yang menguatkan iman sesama. Yang menguatkan iman sesama. Nah, ini saja. Jadi perkataan baik yang menjadi berkat bagi sesama. Perkataan baik yang menguatkan iman dari sesama. Menguatkan iman. Bukan membuat loyo dia, tidak. Menguatkan iman dari sesama. Nah, ini penting. Saja. Jadi kalau ada teman-teman yang lemah dan lain-lain mungkin sudah tidak beribadah, ayo kita datang untuk memberikan perkataan bagaikan anggur manis. Perkataan yang baik, perkataan bagaikan anggur manis. Ini juga bisa disimpulkan perkataan baik, perkataan manis untuk membangun tubuh Kristus yang sempurna. Untuk membangun tubuh Kristus yang sempurna saja. Menjadi berkat bagi sesama, menguatkan iman dari sesama, dan perkataan baik untuk perkataan manis untuk membangun tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dari dalam nikah. Mulai dari dalam nikah, rumah tangga. Sesama itu yang paling dekat mulai dalam nikah, rumah tangga. Jaga perkataan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak. Jaga perkataan-perkataan. Supaya betul-betul perkataan kita, perkataan baik, perkataan manis yang untuk membangun tubuh Kristus, yang untuk menyatukan tubuh, membangun sama dengan menyatukan tubuh Kristus yang sempurna. Jangan membuat pertengkaran dan lain-lain. Jangan membuat pertengkaran dan lain-lain. Ayo ya membuat untuk membangun tubuh Kristus yang sempurna, untuk menyatukan tubuh Kristus yang sempurna. Yang tadi menguatkan, menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian menguatkan iman sampai untuk membangun tubuh Kristus yang sempurna. Untuk menyatukan tubuh Kristus yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, saja mengalir kepada orang yang tidur. Tadi Kidung Agung 7 ayat yang ke-9 tadi. Kidung Agung 7 ayat yang ke-9. Mengalir kepada orang yang sedang tidur. Saja mengalir, Kidung Agung 7 ayat yang ke-9. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tidak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Nah, ini yang kedua, melimpah kepada bibir orang yang sedang tidur. Melimpah kepada bibir orang yang sedang tidur. Nah, siapa yang sedang tidur? Di dalam Injil Matius 8. Injil Matius 8 ayat 23 sampai 25. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 25. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Nah, ini saja. Tetapi Yesus tidur. Sampai 26 ya, baca dulu. Sampai 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah, sampai 27 ya. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sampai ayat 27. Ini saja. Jadi melimpah kepada bibir orang yang sedang tidur. Dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini orang yang tidur itu adalah Yesus. Ya. Yesus sedang tidur di kapal yang sedang dihantam oleh angin dan gelombang. Yesus sedang tidur di dalam kapal yang sedang dihantam angin gelombang, yang mau tenggelam. Kapal yang dihantam angin gelombang atau kapal yang mau tenggelam. Kapal yang mau tenggelam. Nah, di situ Yesus tidur. Ya, ini perkataan kita bisa mengalir kepada sesama yang membutuhkan, sama membutuhkan, mungkin lagi lemah imannya, dikuatkan menjadi berkat bagi sesama yang
yang mendengar dan menguatkan iman bagi sama. Sampai bisa menyatukan kita di dalam pembangunan tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus sempurna, menyatukan mulai dalam nikah, dalam gereja. Jangan perkataan-perkataan itu memecah belah, bergosip, jangan. Justru membangun, menyatukan tubuh. Mulai dalam nikah, di dalam gereja, di mana-mana. Aku menyatukan perkataan kita. Dan yang kedua, melimpah kepada bibir orang yang sedang tidur. Siapa yang sedang tidur? Yang sedang tidur, Yesus sedang tidur di kapal yang dihantam angin gelombang. Yesus sedang tidur di kapal yang sedang dihantam angin gelombang. Kapal yang mau tenggelam. Saudara, kapal yang mau tenggelam. Ah, itu. Saudara, itu Yesus yang sedang tidur. Nah, di sini disebutkan Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuk. Sekonyong-konyong. Jadi angin dan gelombang itu datangnya sekonyong-konyong. Angin gelombang yang menghantam perahu kehidupan kita itu datangnya sekonyong-konyong. Datangnya sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu waktu yang tidak bisa diduga. Waktu yang tidak bisa diduga. Ya, mungkin semua kelihatan baik, lancar, tahu-tahu datang pencobaan yang mau menenggelamkan. Bahkan banyak yang tenggelam. Banyak. Di dalam nikah rumah tangga mungkin sekian tahun. Menikah begitu bahagia, punya anak, punya ini. Tahu-tahu cerai. Tahu-tahu hancur. Banyak kali terjadi. Ekonomi juga. Oh senang semua. Bahagia semua, cukup semua. Tahu-tahu habis. Bisa terjadi. Ya, macam-macam. Nah ini semoga kita bisa mengerti. Pencobaan-pencobaan juga dalam bentuk dosa-dosa. Kita hidup benar, hidup suci, tahu sebentar jatuh sudah dalam dosa. Dalam waktu yang tidak bisa diperkirakan. Saudara, ini betul-betul terjadi. Saudara, ini kita harus hati-hati. Ya, angin dan gelombang datang, angin ribut dan gelombang itu datangnya sekonyong-konyong. Jadi pencobaan-pencobaan itu saudara, datangnya sekonyong-konyong. Dalam waktu yang tidak bisa diduga oleh siapapun. Dalam waktu yang tidak bisa diduga oleh siapapun. Itu pencobaan-pencobaan. Tadi dalam nikah rumah tangga. Pencobaan dalam nikah rumah tangga. Pencobaan itu dalam ekonomi. Ya, menyangkut masa depan, studi masa depan. Saya pernah mengetahui. Ya, masih keluarga kami, keluarga dekat. Pandai sekali anaknya. Pandai sekali. Ya, masuk di IPA dia nilainya 9, semua pandai sekali. Tahu-tahu menjelang kelas 3 atau kelas 2. Tidak tahu bagaimana itu. Fisikanya dapat 3 terus. Dari pandai 9 semua. Dapat 3 terus. 3 terus. Sudah dileskan 3. Ini 3 terus. Nah, itu bisa terjadi. Sampai frustrasi dia. Bisa terjadi. Itu pencobaan-pencobaan datang sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong dalam waktu yang tidak bisa diduga oleh kita. Dari menyangkut nikah rumah tangga, banyak berdoa lah buat orang tua, buat sekonyong-konyong. Oh senang ya hidup, tahu-tahu cerai lah, selingkuh lah, ini terjadi, bisa terjadi. Itu memang pencobaan angin dan gelombang. Saja dosa-dosa tadi, ekonomi tadi, enak kita cukup, tahu-tahu habis, bisa terjadi. Saja bisa dari studi kita, saja ini masa depan kita tahu-tahu sudah hancur. Belum lagi menghadapi dosa-dosa. Ya, kita yang sudah hidup benar suci tahu-tahu terjerumus dalam dosa kenajisan, dosa kejahatan, terjerumus bisa terjadi semua. Saja, semoga kita bisa. Itu sebabnya, nah istilah sekonyong-konyong ini mengingatkan yang penting. Yang penting memang tidak bisa diduga itu pencobaan. Yang penting adalah Yesus harus selalu berada di dalam perahu kehidupan kita. Itu yang penting. Jadi bukan urus pencobaannya kita. Bukan urus pencobaannya pasti datang. Saudara pernah ke lautan? Enggak ada laut tenang. Enggak ada. Ya ada gelombang, biar tenang masih ada gelombang. Sebentar lagi. Enggak ada tenang. Wah, tenang sekali enggak ada. Terus ada gelombang. Sebentar lagi gelombang makin besar. Makin besar. Tidak bisa diapakan. Profesor tidak bisa menghentikan gelombang.
Mungkin ada profesor kelautan, profesor. Tidak bisa mengerti. Jangan urus pencobaannya. Ya. Yang kita urus adalah yang penting Yesus harus selalu ada di dalam perahu kehidupan kita. Amin. Jago. Kalau ngurus pencobaannya, profesor aja tidak bisa, apalagi kita. Nggak bisa. Nggak bisa ngurus angin dan gelombang. Yang diurus perahu kita ini. Yang penting Yesus harus selalu ada dalam perahu kita. Artinya sekarang, kita harus setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu yang penting. Itu saja yang penting. Jangan pencobaannya diurus. Diurus itu ada Yesus enggak? Ada Yesus. Jadi yang menentukan tenggelam atau tidaknya perahu di tengah angin dan gelombang bukan besarnya angin gelombang, tetapi ada tidaknya Yesus di dalam perahu. Amin, jago, ngerti? Nah itu. Jadi yang menentukan tenggelam atau tidaknya perahu kehidupan kita bukan besarnya angin gelombang. Wow, besar sekali om. Bukan besarnya angin gelombang, tetapi ada tidaknya Yesus di dalam perahu. Selama Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, selama kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, maka angin gelombang akan diteduhkan. Angin gelombang tidak akan pernah menenggelamkan perahu kita. Tapi kalau Yesus tidak ada, kita mulai tidak setia. Biar angin gelombang kecil pun bisa menenggelamkan. Bisa menenggelamkan. Jadi selama Yesus ada dalam perahu hidup kita, selama kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Dia, maka angin gelombang sebesar apapun juga tidak akan bisa untuk menenggelamkan perahu kehidupan kita. Semoga kita bisa. Tapi kalau Yesus tidak ada, kalau kita sudah tidak setia, undur itu, sudah mulai tenggelam. Kalau Yesus tidak ada, kalau kita tidak setia dalam ibadah pelayanan, Yesus tidak ada dalam perahu kehidupan kita, maka tinggal tunggu waktu. Perahu itu akan tenggelam. Perahu itu akan tenggelam. Perahu kehidupan kita akan tenggelam, binasa selama. Sungguh-sungguh. Kalau saudara sudah bilang, sudah mulai datang ke gereja kita ketawa-ketawa, itu sudah bahaya. Tidak datang ke gereja, tidak datang ibadah. Kalau dulu, om tidak bisa ibadah, mohon doa. Sekarang, tidak bisa, ini. Oh, itu sudah sangat berbahaya. Air sudah masuk. Tinggal tunggu waktu, sebentar lagi tenggelam. Coba dipikir malam ini. Coba dirasakan malam. Termasuk saya, bukan coba sudah. Kalau saya sudah, malas mau khotbah, malaslah sudah. Ya gantilah malas. Itu sudah air masuk. Air sudah masuk. Tidak akan pernah muncul perahu itu. Tidak akan pernah muncul. Berat sekali melayani itu. Ya, kami seorang hamba Tuhan, Lempinel, perhatikan. Kalau kita menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan, sudah malas, sudah tidak setia untuk memberi makan jemaat, sudah malas, itu sebenarnya tidak pernah maju, sedang ke bawah. Secara rohani terutama sedang ke bawah. Tinggal tunggu waktu tenggelam. Saudara-saudara juga, dimanapun saudara berada sekarang. Ini di Malang, di Surabaya, di Medan, di mana saja, di luar negeri sampai semuanya. Ingat baik-baik. Kalau kita sudah tidak setia, tidak berkobar-kobar lagi dalam ibadah pelayanan, itu bagaikan air sudah masuk di dalam perahu. Tinggal tunggu waktu, pasti tenggelam. Pasti. Kalau kita sudah senang, tidak ibadah, ketawa-ketawa, tidak ada perasaan menyesal, tidak ada ini. Itu air sudah masuk. Tenggelam. Sebentar lagi tenggelam. Semoga kita, ayo pertahankan. Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Kita setia dalam ibadah. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelan. Sekalipun angin gelombang besar datang, perahu kita tidak akan pernah tenggelam selama-lamanya. Selama Yesus masih ada. Ya, itu camkan baik-baik. Sungguh-sungguh. Semoga kita bisa mengerti ini. Nah, Yesus tidur artinya apa? Nah, dulu memang Yesus tidur di perahu. Sekarang artinya apa? Arti rohani bagi Yesus tidur artinya. Yang pertama, Yesus memberi teladan iman.
ketenangan sama dengan ketenangan. Tenang. Jadi menghadapi angin gelombang, menghadapi apapun tenang. Tenang. Kalau tidak tenang, coba misalnya saudara perahu. Berapa orang? 3 orang naik perahu. Lalu datang angin gelombang. Lalu tidak tenang, semua lari-lari. Wah, tambah tenggelam. Cepat, lebih cepat lagi tenggelam perahunya. Ini teladan iman, ketenangan. Yang penting nomor 1 tenang. Selama ada Yesus, iman, percaya. Tenang, ketenangan. Menghadapi apapun, ketenangan. Semoga kita bisa mengerti. Ini nomor 1, ketenangan. Tenang. Iman itu, tenang itu berarti sungguh-sungguh percaya, iman. Teladan iman yang teguh, boleh. Teladan iman yang teguh. Itu sama dengan tenang. Imannya teguh, tenang. Menghadapi apa saja, dihantam apapun tenang. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak gosip saat-saat menghadapi apapun. Tenang. Jangan mengadu sana, mengadu sini. Jangan tenang. Tenang menghadapi apapun. Dalam ketenangan. Semoga kita bisa mengerti ini. Dalam ketenangan. Itu jelas itu. Itu dulu saya pernah mancing di laut. Itu buh seperti katanya penyu yang besar bisa nabrak kapal. Enggak tenang gitu. Teriak-teriak, kapalnya goyang-goyang. Teriak-teriak. Akhirnya ternyata ikan lumba-lumba malah bersorak-sorai. Coba tadi tidak tenang, blung, mati bukan karena masalah itu, mati sendiri. Mengerti? Banyak orang yang menghadapi masalah tenggelam bukan karena masalah, karena hatinya tidak tenang. Tidak tenang itu berarti bimbang, tidak percaya, tidak tenang. Bimbang, kurang percaya, tidak percaya, kurang percaya dan tidak. Permisi. Gelombang terbesar yang cepat menenggelamkan perahu kita adalah bukan angin gelombang dari lautan, dari dalam. Kebimbangan. Kebimbangan. Gelombang terbesar, lebih besar dari gelombang tsunami. Gelombang terbesar yang cepat menenggelamkan perahu kehidupan kita adalah dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam. Hati yang bimbang. Kurang percaya bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Itu di saat kita sudah bimbang, tidak percaya, tenggelam. Tenggelam. Ini teladan dari Yesus. Yesus tidur, coba di tengah gelombang tidur. Lain dengan Yunus. Lain. Tidurnya Yesus dengan Yunus lain. Kalau Yunus putus asa. Ya waduh aku salah, tidur terserahlah, mati-mati. Itu Yunus. Mengerti ya? Lain. Kan nanti kalau baca, loh Yunus tidur juga Nah, itu lain. Itu tidur putus asa. Tapi kalau Yesus tidur, contoh ketenangan. Amin, jago? Ngerti ya? Ngerti. Itu iman yang teguh. Ketenangan. Ketenangan. Jangan bimbang. Gelombang paling besar. Menenggelamkan. Kemudian artinya lagi Yesus tidur. Nah, kenapa enggak tolong-tolong? Murid-murid mungkin suruh, wah sini sana, sini turunkan layar mungkin. Yesus tidur aja tenang. Kok tak nolong? Kok belum ditolong-tolong Kok tidur saja Yesus tak bergerak sama sekali? Ya. Jadi Yesus tidur, arti kedua Yesus sedang sibuk mengasuh hati kita. Dia belum sibuk dengan pencobaan, biar aja. Yesus sedang sibuk mengasuh hati kita untuk bisa meneladani hati Tuhan. Mengasuh hati kita untuk bisa meneladani hatinya Tuhan, mengasuh kerohanian kita supaya berkenan kepada Tuhan. Hidup rohani kita supaya berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau belum ditolong, jangan putus asa. Itu berarti Tuhan masih sibuk dengan hati kita. Mau diasuh seperti hatinya Tuhan. Sibuk dengan kehidupan rohani kita yang masih compang-camping ini. Diperbaiki, memperbaiki kehidupan rohani kita supaya berkenan kepada Tuhan. Saja, itu tadi mengasuh hati kita supaya seperti hatinya Tuhan. Dan aku sedang sibuk dengan kehidupan rohani kita supaya berkenan kepada Tuhan, supaya berkenan kepada Tuhan. Nah, itu aja. Apa yang tidak berkenan tinggalkan. Jangan urus pencobaannya dulu. Kok belum ditolong? Berhenti sudah. Malas aku. Jangan.
Jangan urus ditolong, enggak ditolongnya dulu. Kalau enggak ditolong, loh kok lama enggak ditolong-tolong. Urus hati. Hati sesuai dengan hatinya Tuhan. Diasuh supaya mendapatkan hatinya Tuhan. Meneladan hatinya Tuhan. Saudara, kemudian kehidupan rohani kita ini. Supaya berkenan kepada Tuhan. Apa yang enggak berkenan, buang. Jangan ada hati yang keras, jangan. Hatinya Tuhan, hati yang lembut. Hati yang lembut. Dan kehidupan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Supaya kita bisa mengerti. Nah, kalau sudah kita memiliki hatinya Tuhan, memiliki kehidupan rohani yang berkenan, nah itulah waktu pertolongan Tuhan sudah datang. Sehingga kita mendapat double. Yang jasmani dapat, yang rohani dapat. Apa gunanya yang jasmani dapat, tapi rohani tidak dapat, binasa. Ayat mengatakan, apa gunanya kamu memperoleh harta di dunia, tapi jiwamu binasa. Kalau terus ditolong, biar kita nakal, biar ditolong. Banyak kesaksian yang saya tidak setuju. Biar saya tidak setia, tapi saya ditolong. Gawat itu. Jangan begitu. Ya, saya tidak setia, tapi Tuhan masih berkemurahan memberi kesempatan kepada saya untuk bisa setia, ditolong oleh Tuhan. Jangan dibolak-balik, sangat berbahaya. Saja. Jadi ini, jadi rohani dulu diperbaiki oleh Tuhan, maka waktu pertolongan Tuhan tepat datang kepada kita. Waktu sehingga kita mendapatkan keduanya double, yang jasmani dapat, yang rohani dapat. Jasmani dapat, rohani dapat. Itu kebaikan Tuhan. Jadi kalau tidak segera ditolong itu kebaikan Tuhan. Ayo, hati ini diasuh oleh Tuhan mau. Jangan hati yang keras, hati yang lembut seperti Tuhan. Kehidupan rohani ini ya, yang tidak benar, yang tidak suci, ayo sampai berkenan kepada Tuhan. Kalau itu sudah terjadi, itulah saatnya Tuhan menolong kehidupan kita, menyelesaikan masalah kita sehingga dua-duanya kita dapat. Yang jasmani kita dapat, yang rohani kita dapat. Kalau ditolong terus tanpa memperhatikan yang rohani, yang jasmani dapat, yang rohani binasa. Tidak ada arti. Ini yang kedua. Yesus tidur. Artinya lagi, Yesus tidur. Yesus tidur. Arti yang ketiga, Yesus mati. Mati. Bangkit. Naik ke surga. Yesus mati. Bangkit. Naik ke surga. Saja. Yesus mati. Bangkit. Dan naik ke surga. Untuk menjadi imam besar. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Takhta Allah Bapa. Nah, itu penolong kita. Saja. Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menjadi imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Saja. Itu semoga kita bisa mengerti. Saja. Jadi itulah Yesus tidur. Yesus tidur. Ini. Saja. Yesus mati, bangkit, naik ke surga untuk menjadi imam besar. Saja yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dan dia mengalahkan maut itu. Dan menolong kita untuk membebaskan kita dari maut. Sebab angin gelombang itu ditiupkan oleh setan dengan kuasa maut. Mau membinasakan. Tuhan tolong kita binasa. Ibrani 12 ayat 4, Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kemudian ayat yang ke-17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasih yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi ini, Yesus tidur, Yesus mati, bangkit, naik ke surga untuk menjadi imam besar. Apa itu? Mengalahkan maut. Yesus mengalahkan maut. Saudara, Yesus mengalahkan maut dan membebaskan kita dari maut. Yesus mengalahkan maut dan membebaskan kita dari. Sebab
Angin gelombang itu ditiupkan pencobaan-pencobaan, angin gelombang, pencobaan ditiupkan oleh setan dengan kuasa maut untuk membinasakan kita. Nah, itu sebabnya Yesus mati mengalahkan maut dan membebaskan kita dari maut. Dia menjadi imam besar untuk bisa menolong kita dari segala pencobaan. Dia menjadi imam besar untuk bisa menolong. Nah, inilah Yesus. Harus mati, bangkit, naik ke surga untuk mengalahkan maut, membebaskan kita dari maut. Dan kedua, dia bisa menolong kita dari segala pencobaan. Sampai yang mustahil. Bagi kita mustahil, angin gelombang tidak bisa diapakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini dari pihak Tuhan. Yesus tidur. Jadi perkataan yang manis itu melimpah kepada bibir orang yang sedang tidur. Kenapa Yesus tidur di perahu? Nah, itu 3 jawaban tadi. Menjadi teladan iman yang teguh, ketenangan, jangan bimbang, jangan ragu. Itu tenggelam. Kemudian yang kedua, Yesus sibuk mengasuh hati kita. Ya, memperbaiki kerohanian kita supaya berkenan kepada Dia, baru kita ditolong. Yang ketiga, Yesus mati, tidur, bangkit, naik ke surga untuk apa? Mengalahkan maut dan membebaskan kita dari maut. Satu. Kedua, bisa menolong kita dari segala masalah, pencobaan yang mustahil. Angin dan gelombang pun diteduhkan oleh Tuhan. Dari semua, tidak ada yang mustahil. Dan saya pernah mengatakan firman Tuhan, kalau Tuhan menolong, kalau manusia bilang, waduh, tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau Tuhan yang tolong kita, maka lebih mudah dari membalik telapak tangan. Lebih mudah dari membalik telapak tangan. Saudara percaya? Saudara percaya? Nah, itulah pertolongan. Ini Yesus sedang tidur. Sekarang sikap kita, jadi menghadapi pencobaan angin gelombang, Yesus tidur. Yesus tidur. Sekarang sikap kita menghadapi gelombang pencobaan. Di Markus 4 ayat 39, itu cerita yang sama. Di Markus 4 ayat 39, Markus pasal yang ke-4, ayat yang ke Markus 4, ini cerita yang sama ya, mulai ayat 35, angin ribut diredakan. Ayat yang ke-39, ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sikap kita diam dan tenang. Mencontoh Yesus tidur, nah, kemudian bangun, dia menghardi, diam dan sikap kita nomor 1, diam dan tenang. Sikap kita menghadapi angin gelombang apapun juga, pencobaan apapun. Yang pertama, diam dan tenang. Diam dan tenang. Diam itu berdiam diri, mengoreksi diri dengan ketajaman pedang firman. Itu diam. Diam. Sama dengan mengoreksi diri, berdiam diri, yaitu mengoreksi diri lewat ketajaman pedang firman. Itu diam, berdiam diri. Berdiam diri, mengoreksi diri lewat ketajaman pedang firman. Jadi saat-saat menghadapi masalah, pencobaan, banyak mendengar firman. Banyak berdiam diri itu banyak mendengar firman. Bukan diam, ya wis percuma terserah. Bukan. Tapi berdiam diri itu, diam sama dengan berdiam diri, yaitu mengoreksi diri. Memeriksa diri sendiri lewat ketajaman pedang firman. Banyak mendengar firman. Mengapa ini saya Tuhan? Mengapa? Memeriksa diri. Kalau ditemukan dosa, kalau pedang firman menunjuk dosa-dosa kita, maka kita harus mengaku dosa-dosa kepada Tuhan, vertikal kepada sesama, dan jika diampuni, jangan berbuat dosa. Bertobat. Nah, itu diam. Ayo periksa diri. Lewat ketajaman pedang firman, banyak dengar firman. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, ketajaman pedang. Nah, itu yang menunjuk dosa-dosa kita. Kalau kita sadar, akui kepada Tuhan sesama. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Itu diam. Tenang. Yang kedua, tenang. Pertama, diam dan tenang. Diam, memeriksa diri. Berdiam diri, memeriksa diri. Kemudian tenang. Tenang saja. Tenang. Ini menguasai diri. Jadilah tenang, menguasai diri. Saja.
menguasai diri. Artinya tenang itu menguasai diri. Sama dengan menguasai diri itu tidak berharap kepada orang lain. Tidak berharap kepada orang lain. Menguasai diri. Tidak berharap pada orang lain. Pertama, tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan daging yang bertentangan dengan firman. Itu tenang. Tenang. Menguasai diri. Menguasai diri. Tidak ada keinginan daging yang bertentangan dengan firman. Itu buang. Itu yang mendatangkan pencobaan. Keinginan daging yang bertentangan dengan firman Allah. Nah, itu yang mendatangkan pencobaan. Nah, ayo tenang kita. Tenang. Tenang. Menguasai diri. Buang keinginan. Kaum muda ini keinginan dagingnya besar sekali. Terutama maaf loh ya. Soal jodoh. Hati-hati. Diperiksa dengan firman. Bukan tidak boleh. Diperiksa sesuai firman. Bagaimana? Ini cocok enggak? Bisa enggak? Kalau enggak bisa tuh namanya, tapi pingin aku. Loh, namanya keinginan daging yang bertentangan dengan firman itu sama dengan saudara memanggil angin dan gelombang, memanggil setan. Sini setan. Ayo telan aku. Begitu. Itu keinginan daging yang enggak sesuai firman harus dibuang. Itu namanya menguasai diri. Oh, aku pingin nilai bagus. Aku mau nyontek. Enggak mau. Aku mau belajar. Nah, itu namanya menguasai diri. Jadi buang keinginan daging. Tidak ada keinginan daging yang bertentangan dengan firman. Menguasai diri. Tidak ada lagi membuang keinginan daging yang bertentangan dengan mau nilai bagus, mau uang banyak tapi kerjanya tidak benar, tidak sesuai firman. Buang. Mau jodoh tapi tidak sesuai firman. Buang. Sebab kalau saudara dan saya lanjutkan, nah itu sama dengan ayo setan datang, ayo angin gelombang datang. Menantang. Dan akan binasa betul. Bisa ngerti? Itu tenang. Bukan tenang. Kamu mau kemana? Bukan itu tenang. Malah kalau kaum muda itu berbuat dosa, berbuat salah. Kamu tenang. Tidak mau ngaku. Tenang. Diajak omongan itu. Bukan itu tenang. Tenang itu membuang keinginan daging. Mengerti saudara? Menguasai diri. Dan menguasai diri supaya tidak berharap kepada orang lain. Tapi hanya berharap kepada Tuhan. Sehingga bisa berdoa. Berdoa itu tenang. 1 Petrus 4 ayat yang 1 Petrus. Nah itu saja. Tenang. Tidak berharap orang lain. Hanya berharap kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa. Ayat 7. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau tenang sudah tidak ada keinginan yang bertentangan dengan firman. Sudah tidak berharap orang lain, kita bisa berdoa. Tapi kalau ada keinginan bertentangan dengan firman, tidak bisa berdoa kita. Firman bilang, umpama kita kepingin mencuri milik teman. Firman bilang jangan mencuri. Masa berdoa Tuhan saya mau mencuri? Tidak bisa berdoa. Selama ada keinginan yang bertentangan dengan firman, dak-dikduk terus, tidak bisa berdoa. Nah, selama berharap orang lain, nanti itu bisa tolong aku. Tidak bisa berdoa. Jangan berharap orang lain. Hanya berharap Tuhan. Baru kita bisa berdoa kepada Tuhan. Diam dan tenang. Diam bertobat. Tenang berdoa. Diam dan tenang sama dengan mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Diam dan tenang bertobat dan berdoa. Sama dengan mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Nah itulah yang bisa kita lakukan, sikap kita menghadapi angin gelombang pencobaan. Diam, tenang, periksa diri. Banyak dengar firman, periksa diri apa yang salah. Akui dan bertobat. Kemudian kedua, tenang, menguasai diri. Buang keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Buang, jangan ragu, buang. Itu yang mendatangkan pencobaan yang menenggelamkan. Dan jangan berharap orang lain. Tapi hanya berharap kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa. Ulurkan tangan. Sikap kita.
Di dalam Matius, sikap di dalam Matius sekarang, pasal 8 tadi. Itu di dalam Markus sikapnya diam dan tenang. Kemudian di dalam Matius, berdoa ini menyeru nama Tuhan. Dalam Matius pasal 8 tadi, Injil Matius pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-25. Ya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Yesus. Nah itu. Tadinya mereka menggunakan kepandaian. Nah ini. Berharap teman. Ayo teman, pasang layar mungkin. Oh buang air yang sudah masuk. Oh ini, oh talinya di sini. Berharap, saling berharap. Nggak bisa-bisa. Nah untunglah. Yesus nggak dianggap. Nah itu seringkali kita. Seringkali kita mengandalkan orang tua. Yesus nggak dianggap lagi. Firman nggak dianggap. Apa itu? Yang penting ini ada. Tapi tenggelam. Nggak bisa. Ya, baru ingat. Baru ingat. Yes, ayo. Ya, Tuhan biarkan. Seringkali Tuhan biarkan angin gelombang tambah hebat menghantam. Supaya ingat Yesus yang tidur itu. Yang sudah mati bagi kita. Ingat. Seringkali kita ingat yang lain. Oh si itu bisa, si itu bisa. Ingat Yesus. Menyeru nama Yesus. Ini sikap dari kita. Ya. Sikap kita diam, tenang. Sikap kedua menyeru nama Yesus. Dan Yesus bangun menghardik angin dan gelombang sampai lautan menjadi teduh. Lautan menjadi teduh. Semoga kita mengerti. Inilah saudara doa yang menggairahkan Tuhan. Doa yang menggairahkan Tuhan. Tandanya tadi diam, bertobat, doa dengan bertobat, dengan diam, dengan iman saja. Ini doa yang menggairahkan, doa yang menggairahkan hati Tuhan untuk menolong. Saja, doa dengan diam, dengan iman, saja, disertai dengan diam, dengan iman, dengan tenang, saja, bertobat dan berdoa, mengulurkan tangan. Tadi doa yang menggairahkan hati Tuhan, diam dan tenang. Bertobat dan berdoa, mengulurkan tangan kepada Tuhan, diam dan tenang, langsung aja itu saja. Kemudian doa dengan iman percaya kepada Tuhan. Doa dengan iman dan doa dengan menyeru nama Tuhan. Menyeru nama. Dengan percaya, jangan bimbang, dengan iman, percaya sepenuh. Dan dengan menyeru nama Yesus. Menyeru nama Yesus. Ini doa yang menggairahkan Tuhan. Tadinya Tuhan tidur terus, tidak pernah menolong, tidak mau menolong. Tapi setelah mereka, Yesus, ya, tolong kami binasa. Tuhan bangun menghargai, ini tergairah Tuhan. Ayo malam ini biarlah doa kita bisa menggairahkan hati Tuhan. Untuk berbelas kasih, untuk menolong kita, menyelesaikan masalah, meneduhkan lautan yang bergelombang. Bagaimana itu? Doa yang menggairahkan hati Tuhan untuk menolong kita. Yang pertama doa disertai diam, bertobat. Doa disertai diam, bertobat. Doa disertai ketenangan saja. Bertobat, diam dan tenang langsung ya. Bertobat dan berdoa. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Menyerah. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Menyerah. Kemudian doa disertai iman. Doa disertai iman. Percaya, jangan ragu, jangan bimbang. Dan doa disertai dengan menyeru nama Yesus. Menyeru nama Yesus. Maka Yesus tergairah untuk menolong kita. Untuk meneduhkan lautan yang bergelombang. Meneduhkan lautan yang dihantam badai. Artinya, teduh, menjadi teduh artinya kita mengalami damai sejahtera. Hati kita damai sejahtera malam. Hati kita damai sejahtera. Tenang, hati tenang. Nah, ayo pulang dari tempat ini sekalipun ada angin gelombang kita hadapi. Waduh om, ini masalah besar saya. Sudah jangan lihat angin gelombang. Ayo berdoa semua. Doa yang menggairahkan hati Tuhan. Diam dan tenang. Doa dengan bertobat dan berdoa sungguh. Mengulurkan tangan kepada. Diam dan tenang. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kemudian doa dengan iman, percaya kepada Tuhan. Tidak ada keraguan, kebimbangan. Doa dengan menyeru nama Yesus. Maka Tuhan akan tergairah untuk meneduhkan
lautan yang bergelombang. Teduh. Artinya pertama damai sejahtera. Hati damai sejahtera. Pulang dengan hati damai. Semua enak dan ringan. Kalau kita pulang dengan hati damai sejahtera, tenang, hati damai sejahtera, tenang, semua enak dan ringan. Semua enak. Kalau lautannya teduh, aku enak sekali. Ya, kalau lautan teduh, gelombangnya cicik, wah naik perahu enak sekali. Pakai dayung, enak sekali. Enak dan ringan. Enak dan ringan. Kalau gelombangnya besar, biar ada mesinnya kapalnya, ngeri. Aku ngeri. Betul. Ayo hati yang tenang. Damai sejahtera malam ini. Dalam ketenangan. Semua enak dan ringan. Jangan ada galau dan lain-lain. Ayo serahkan pada Tuhan. Hati yang tenang. Hati yang damai sejahtera. Tenang. Semua menjadi enak dan ringan. Saja. Semua menjadi enak dan ringan. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian, aku teduh itu berarti selesai semua. Mujizat. Teduh artinya mujizat secara jasmani. Semua masalah selesai. Semua masalah diselesaikan Tuhan. Sampai yang mustahil. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan sampai yang mustahil. Nah, itu mujizat secara jasmani. Mujizat secara jasmani. Masa depan aku berhasil indah, bahagia. Semua masalah selesai, semua jadi indah pada waktunya. Kalau sudah teduh, ya bisa maju ke depan. Kapalnya tidak usah bingung-bingung. Maju ke depan terus bisa. Tapi kalau ada gelombang, maksudnya ke depan, tahu-tahu sudah ke sana. Ke belakang ke sana. Maksudnya kita masa depan yang indah, kalau dihantam gelombang, arahnya sudah beda ke sana. Jangan-jangan nabrak karang, hancur, dan lain-lain. Nah, tapi kalau sudah teduh, yang penting hati malam. Teduh. Damai sejahtera, tenang, sudah tenang, hati kita enak ringan semua. Tunggu waktu Tuhan, semua selesai. Teduh sudah selesai. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Mujizat jasmani terjadi. Semua jadi indah pada waktu. Nah, mujizat rohani juga terjadi. Saja. Nah ini. Saja. Mujizat rohani. Kita mengalami keubahan hidup. Keubahan hidup. Di ayat yang ke Matius 8 tadi. Mengapa kamu bimbang? Kurang percaya. Saja. Itu diubahkan malam ini. Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? Ini mujizat rohani. Percaya dan taat. Keubahan hidup. Keubahan hidup, mujizat rohani, keubahan hidup. Itu laut teduh, mujizat jasmani terjadi. Semua selesai, semua indah. Tapi mujizat rohani, percaya dan taat. Percaya dan taat kepada Tuhan. Ini mujizat rohani, keubahan hidup. Saku kita bisa percaya dan taat kepada Tuhan. Taat, percaya dan taat. Hari-hari ini percaya dan taat. Itu juga mengulurkan tangan sama Tuhan. Sudah dipegang oleh Tuhan. Percaya dan taatku mengulurkan tangan hanya kepada Tuhan. Dipegang oleh Tuhan. Dipegang oleh Tuhan. Saya dipegang oleh Tuhan. Itu keubahan itu. Percaya dan taat kepada Dia. Disebutkan tadi. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau taat kepadanya. Bayangkan. Angin dan danau taat kepada Yesus. Ikan taat sama Tuhan. Ikan besar yang menelan Yunus. Taat kepada Tuhan. Ayo, keluarkan Yunus. Wah, langsung keluar. Langsung keluar. Coba angin danau taat. Ikan taat. Loh, masa Wijaya tidak taat? Yang punya akal budi. Ayo, sebut namamu masing-masing. Di hati. Iya, ya. Angin dan gelombang yang tidak punya nyawa, tidak punya ini taat. Ikan yang tidak punya akal budi, taat. Masa kita ini yang ciptaan paling tinggi tidak taat? Ayolah kembali percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Percaya taat kepada Tuhan. Itu mujizat rohani terjadi. Nah, kalau sudah kita percaya dan taat,
Sungguh-sungguh jika Yesus datang kembali kedua kali nanti kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Diangkat ke awan-awan yang permai. Sama dengan dituntun ke pelabuhan damai sejahtera. Yerusalem baru. Firdaus yang akan datang sampai Yerusalem baru. Diangkat ke awan-awan yang permai. Bertemu dengan Yesus untuk masuk kerajaan 1000 tahun damai. Firdaus yang akan datang. Sesudah itu masuk kerajaan surga kekal. Yerusalem baru. Atau dituntun. Diangkat sama dengan dituntun ke pelabuhan damai sejahtera. Firdaus yang akan datang 1000 tahun dan Yerusalem baru, kerajaan surga selama-lamanya. Ayo, malam ini, saudara, mulut ini, dari hati ke mulut. Hati seperti Allah Roh Kudus, hati yang penuh dengan anggur manis, bukan kepahitan, iri, wah nanti mulutnya gosip dan bukan itu. Tapi mulut kita berkata yang baik, berkata yang benar, yang baik kepada sesama, menjadi berkat, menguatkan sesama, itu anggur manis. Dan juga, saku, melimpah ke bibir orang yang sedang tidur. Menyeru nama Tuhan. Berdoa malam ini mulut. Berdoa. Doa dengan diam dan tenang. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Berserah sepenuh. Doa dengan iman kepada Tuhan. Doa dengan menyeru nama Yesus. Biarlah Dia yang meneduhkan lautan yang bergelombang. Saudara, lautan gelombang. Sehingga sungguh-sungguh hati kita teduh. Pulang hati kita teduh. Damai sejahtera. Itu yang penting. Damai sejahtera. Sudah serahkan semua. Enak dan ringan. Mulai Tuhan selesaikan masalah-masalah kita. Selesaikan yang mustahil. Mujizat terjadi. Semua jadi indah. Yang hancur jadi indah. Jadi indah. Dan mujizat rohani kita hanya percaya, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Percaya dan taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita berada di dalam tangan Tuhan. Jika Dia datang, kita diubahkan sampai sempurna. Sampai naik ke atas ke awan-awan. Masuk 1000 tahun damai. Masuk kerajaan surga. Atau dituntun ke pelabuhan damai sejahtera bersama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ayo gunakan mulut berseru kepada Tuhan malam ini. Apapun keadaan kita, kaum muda. Masih ada mulut ini bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan akan tolong. 147 berseru memanggil namanya. Mari. 147 dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagi. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atas. Banyak gelombang mungkin ada. Angin ribut gelombang menghantam kapal kehidupan kita. Kita tidak mampu apa. Ayo, Dia sudah mati bangkit, naik ke surga menolong kita semua. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru
memanggil namanya, berdoa diam, memeriksa diri, bertobat, tenang, berdoa dengan iman, percaya, dengan menyeru namanya. Dia ada bersama kita. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera mengampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Doa dengan tundukkan kepala. Tundukkan kepala, tutup mata sungguh-sungguh. Ini menentukan tenggelam atau tidaknya kapal hidup kita. Kalau ada yang hampir tenggelam, sudah tenggelam, berseru kepada Tuhan. Yang masih normal, baik, berseru juga, berterima kasih kepada Tuhan. Serahkan hidup lagi. Lagi sekali. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Saya tidak panggil maju. Tapi kalau ada yang hampir tenggelam, kesulitan, galau hidupnya, tidak tenang hidupnya, sudah jatuh dan lain, atau yang sudah berhasil, jangan sombong, tetap dalam tangan Tuhan. Haleluya. Lagi. Mungkin orang tuamu tidak tahu. Tidak ada satupun yang tahu, dia tahu. Sekali lagi. Haleluya Yesus. Kita sembah dia. Sebut nama Yesus malam ini. Dia akan menjangkau kita semua. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Yalawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yalawalawaka, yalawaka, yalawaka. Oh, haleluya. Haleluya. Dimanapun kami berada, Engkau sanggup menjangkau kami, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Semua menjadi teduh, Tuhan. Haleluya. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Engkau tolong kami semua. Haleluya. Mujizat terjadi malam ini. Engkau tolong kami, Tuhan. Terima kasih, pegang kami, Tuhan. Tuntun kami sampai pelabuhan damai sejahtera. Tidak ada yang tenggelam lagi, tidak ada yang jatuh lagi, Tuhan. Semua dalam tangan-Mu. Taat dengar-dengaran dalam tangan-Mu semua, Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Kami bersama-Mu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, Tuhan. Yang sudah tenggelam Engkau angkat kembali. Dan semuanya sudah berada dalam tangan Tuhan. Taat dengar-dengaran semua berada dalam tangan Tuhan. Dan tidak akan tenggelam lagi. Semua akan terangkat bersama Engkau. Jika Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Gembalakan kaum muda semua. Beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan dari Tuhan. Oh, di bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan-awan yang permai Tuhan. Terima kasih syukur kepadamu. Naungi kami semua Tuhan dengan naungan sayap burung nasar. Pelukan tanganmu yang kuat atas kehidupan kami. Jiwa-jiwa yang sudah undur Engkau tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksimu. Mengajak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Demikian Tuhan, kaum muda yang sudah bekerja berkati, buka jalan semua. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi, menghadapi apapun juga hari-hari ini Tuhan. Menghadapi UAS perguruan tinggi Engkau tolong. Juga UAS untuk kenaikan kelas tingkat apapun tolong semua. Juga untuk skripsi, tesis, disertasi tolong semua Tuhan. Semua lulus dengan baik, namamu dipermuliakan. Naik kelas dengan baik, namamu dipermuliakan. Terima kasih, syukur kepadamu. Tidak ada yang mustahil. Yang juga, oh Tuhan, untuk Tuhan testing apapun juga Tuhan mencari sekolah baru. Tingkat apapun Engkau buka jalan semua. Yang terbaik Engkau berikan semua yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mahasiswa kedokteran tolong juga menghadapi apapun mereka dalam kesulitan, tolong semuanya Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong berikan pergaulan yang baik, perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Beri masa depan yang baik, yang indah, tepat pada waktunya. Terima kasih, syukur kepadamu. Kami kaum muda hidup dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami semua. Demikian juga Tuhan Engkau tolong orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. 390 nyanyian rohani. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena Kur sekali lagi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
Besok pagi kebaktian umum di sini 7:4. Gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati kepada kita semuanya. Baik, Selasa doa penyembahan jam 5:4, kemudian Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:4 dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:4. Gunakan juga kaum wanita remaja putri Jumat jam 5:4. Ya. Bagus sekali kalau saudari-saudari kaum muda, kaum mudi ya bisa banyak berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan tolong. Kemudian Sabtu kaum muda remaja jam 5:4. Ajaklah teman-teman yang lain datang kepada Tuhan. Yang di Surabaya ya besok sore jam 6:4 kebaktian umum 6 sore, 6:4 sore. Ya, gunakan libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30. Kemudian Rabu doa penyembahan jam 5:30 dan Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5:4. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, ajaklah teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua. Yang berulang tahun tanggal 31 Mei sampai 6 Juni. Elvira Maria Kristi sekolah minggu hari ini 31 Mei. Lydia SM Kambuno hari ini 31 Mei. Florin Karnelia Elias sekolah minggu 2 Juni. Ceria 3 Juni. Benaya Pradita Hendro 4 Juni. Heni Yunita Puranto Tata. Heni Tata 4 Juni. Yesenia Yuning Tias Kristin Yesi 4 Juni. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga atas kehidupan mereka. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Engkau dengar seru doa kaum muda semua, kami semua. Engkau menolong kami semua. Terima kasih. Latihan kur kaum muda Engkau berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok di Malang, besok pagi di Malang, besok sore di Surabaya. Semua bisa setia kepadamu. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kaum muda yang tidak hadir di mana di sini di WR dan lain Engkau jamah mereka, beri kesempatan untuk datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan